Oke, jadi kira-kira ini kondisi yang sudah tersambung ya. Setelah kita, jadi pastikan penyambungannya tidak ada kebocoran ya. Kalau ada kebocoran nanti paling dia seminggu tahannya atau 2 hari nggak dingin lagi setelah diisi freon ya. Nah, setelah tersambung ini pipa hisap dan pipa kondensor, lalu kita coba pasang pentilnya di sini ya. Ini saya pasang dulu pentil. Nah, ini pentil seperti ini bisa dibeli di toko elektronik yang menjual spare part kulkas. Nah, dia disambungkan saja, boleh menggunakan pipa seperempat. Nah, di sini saya menggunakan pipa kapiler ya, pipa kapiler yang agak besar untuk pengisian pentil. Untuk pengisian freonnya melalui pipa hisap yang satu lagi. Jadi setiap kompresor itu pipa hisapnya ada 2, pipa hembusnya ada 1. Nah, seperti ini ya. Biasanya kebanyakan posisinya di sini, kebalik dia. Nah, jadi kita harus ikuti. Ini kita las dulu. Nah, ini saya las dulu. Jadi kalau mengelas di kondisi dalam seperti ini sangat harus diperhatikan sekitar sekelilingnya. Ada yang tidak tahan panas dan mudah terbakar ya, jangan sembarang las. Tapi kalau menggunakan pengelasan pakai oksigen atau kita bisa dibilang pakai stang blender, mungkin apinya tidak begitu menyebar seperti ini ya. Nah, ini kita pemasangan pentilnya. Ini harus dipastikan juga tidak ada kebocoran. Oke. Nah, setelah seperti ini kita akan mengganti filter dryer ini ya. Filter dryer ini kan bawaan dari kulkas 2 pintu ini. Jenis freonnya berbeda dengan kompresor yang akan kita pasangkan ini. Freon yang akan kita isi obat yang sekarang ini berbeda. Yang sebelumnya ini menggunakan R600. Jadi kita harus ganti filternya. Ini nanti kita seharusnya ini diplusik dulu ya, dibersihkan dulu isi di dalam pipa-pipa kondensor dan pipa EVAP-nya ini. Tetapi saya akan coba saja dulu karena ini hanya pembuatan video cara mengisi freon. Biasanya kalau di vakum kadang dia bisa dan bersih isi pipa kondensor dan evaporator ya, tanpa harus di sprucing ya. Nah, ini setelah kita sambung semua, nah selanjutnya kita harus bersihkan ini. Kalau kita tidak plusing pipa kondensor dan pipa evapnya, kita plusing saja atau kita bersihkan saja pipa ini, pipa kapiler ya. Ini namanya pipa kapiler yang kecil ini, kita namakan pipa kapiler. Nah, ini ada bekas potongan, kita potong lagi. Nah, ini namanya tang kapiler ya. Jadi untuk memotong pipa kapiler ini harus menggunakan tang kapiler agar lubangnya ini bisa dibutuhkan, bisa sesuai yang diinginkan, harus lancip agar semburan freonnya itu bisa mencukupi ya. Jadi kalau menggunakan tang-tang biasa seperti ini tidak akan bisa menyebabkan nanti tersumbat aliran freonnya. Nah, ya harus menggunakan ini tang kapiler ya. Setelah seperti ini kita akan hidupkan dulu mesinnya. Kita hidupkan mesinnya. Ini kita bersihkan menggunakan
Oke, jadi ini kita bersihkan dulu menggunakan cairan Tozon ya. Ini Tozon. Ini juga ada jual di toko menjual spare part kulkas juga. Nah, caranya ini mesinnya kita hidupkan. Ini kita hidupkan mesinnya. Ini mesinnya kita hidupkan, kemudian yang pipa hisap yang untuk mengisi perel ini kita tutup ya. Kita tutup menggunakan tutup pentil seperti ini ya. Biasanya kalau kita beli pentilnya ini di toko elektronik itu bersamaan dengan tutupnya. Ini kita tutup. Nah, otomatis ini kan tadi kan terhubungnya ke pipa ini ya. Ini pipa hisap pipa hisap evaporator pendingin yang ke atas itu. Nah, inilah ujungnya, ini pangkalnya, ini ujungnya. Jadi ini hisap, yang hisap ini ditutup, berarti ini akan fokus dia menghisap di pipa kapiler ini. Jadi kita bersihkan menggunakan cairan Tozon ini cairan alkohol ya, sangat berbahaya. Hati-hati pada saat membukanya, jangan sampai terpercik ke bagian mata kita. Nah, kemudian cara membersihkan seperti ini kita masukkan saja cairan Tozonnya. Nah, kalau dia menyedot berarti sirkulasi mesin kompresornya masih bagus, tidak ada penyumbatan. Nah ini sepengalaman saya ini, saya hanya menggunakan 2 atau 1,5 ukuran tutup botolnya saja. Nah, setelah itu barulah kita pasang kita hubungkan ke filter. Nah, ini tunggu beberapa saat, kurang lebih 2 menit baru dibuka kembali pipa tutup pentilnya, atau dimatikan langsung mesinnya pun tidak masalah. Oke, setelah itu kita pasang akan ganti filter dryernya nih ya. Kita ganti filter dryernya. Nah, di sini setiap kulkas itu berbeda-beda posisinya. Ini kebetulan ini kulkas 2 pintu, posisinya di atas. Kalau kulkas 1 pintu ada posisinya di bawah, ada yang di sebelah kiri, ada yang di sudut sini. Kulkas 1 pintu ada yang di atas, ada yang di bawah, macam-macam ya. Nah, kebetulan ini kulkas 2 pintu ini posisinya di bagian kanan. Nah, ini kita buka saja. Nah, dalam mengganti filter dryer ini, nah ini filter dryer ini fungsinya untuk menyaring kotoran-kotoran yang ada di bagian pipanya. Kemudian di sini ini adalah besi, jadi yang tembaga yang terhubung ke besi kalau bisa jangan kita buka dari sini, tetapi kita buka saja yang bagian dari sini, pangkal dari filter dryernya. Ini kita matikan dulu mesinnya. Nah, ini kita buka filternya menggunakan pengelasan ya, dengan melakukan pengelasan. Jadi videonya saya potong saja nanti sampai terpasang ke filter yang bawaan, filter yang barunya. Nah, ini cara melepas filter dryernya ya. Kemudian kita akan pasang lagi filter yang barunya.
pasang filter yang barunya. Oke, sedikit saja. Lalu kita lakukan pengelasan, kita berikan tembaganya, kawat tembaganya. Nah, ini harus dipastikan tidak ada kebocoran ya. Oke, filter baru sudah terpasang, kemudian kita akan pasangkan. Ini harus bersih ya, tidak boleh ada kotor, ini harus bersih. Kita harus kasih amplas atau kertas pasir, kita hubungkan ke filter bagian pipa kapillernya. Jadi pipa kapillernya kita hubungkan ke filternya, caranya seperti ini ya. Dia tidak boleh terlalu kandas. Nah, sedikit saja seperti ini, lalu kita las lagi. Oke, setelah kita pastikan tidak ada kebocoran di bagian sisinya, maka tinggal kita lanjutkan ke proses pengisian freon ya. Jadi ini sudah selesai, semua penyambungan pipanya sudah selesai. Nah, setelah ini kita akan tinggal mengisi freon, mengisi obatnya ya. Sebelum melakukan pengisian freon ini, kita harus vakum terlebih dahulu menggunakan alat vakum. Jadi sebelum diisi freon, udara yang ada di dalam pipa yang saling terhubung ini harus dibuat hampa. Jadi kita harus vakum. Nah, ini adalah contoh mesin vakum untuk menyedot udara yang ada di bagian pipa, seluruh bagian pipa kulkas yang saling terhubung ini ya. Nah, caranya ini harus menggunakan alat yang namanya manifold. Ini wajib ya, dalam pengisian freon ini harus ada manifold, ini harus ada. Jadi kita hubungkan ini. Nah, ini saya menggunakan dua saluran ya, dua saluran. Nah, ini untuk saluran yang paling kiri itu kita hubungkan ke pentil bagian kulkas. Kemudian untuk saluran bagian tengah kita hubungkan ke mesin vakum. Oke, jadi ini terhubung ke yang saluran tengah yang merah, ini terhubung ke vakum, mesin vakum. Jadi yang ini jarang dipakai ya. Ini proses ini untuk mengecek kebocoran bisa, tapi biasa saya menggunakan dua saluran ini saja. Nah, setelah seperti ini tinggal kita hidupkan mesin vakumnya. Kita hidupkan mesin vakumnya, kita copkan ini di bagian bawah. Ini yang kita buka, yang ini kita buka ya. Yang knop ini ya, keran yang sebelah kiri ini kita buka. Nah, kebetulan ini saluran yang sebelah kanan saya sudah rusak, ini udah rusak ya, jadi ini harusnya ditutup, ini tetap tertutup posisinya. Ini kita buka, lalu kita hidupkan mesin vakumnya.
tadi sempat mati mesin vakumnya. Ini posisi udah dihidupkan, posisi kerannya dibuka, ini dibuka ya, kemudian mesin vakumnya hidup. Nah, ini sedang menghisap semua udara-udara dan kotoran yang ada di pipa-pipa bagian kulkas ini. Nah, ini prosesnya ditunggu lebih kurang sampai 20 menit atau 25 menit ya. Kalau saya biasanya di bawah 25 menit ya, sampai 20 menit gitulah. Oke, kita tunggu sampai lebih kurang 20 menit. Nah, oke, jika ini sudah mencapai sekitar 20-an menit dalam proses vakum ini, kita tutup dulu kerannya. Ini kita tutup dulu kerannya. Ini kita pastikan jarumnya turun sampai ke angka 30 ya. 30 kita tutup. Setelah kita tutup, lalu kita matikan mesin vakumnya. Kita matikan. Nah, di sini kita perhatikan jarumnya. Apabila ada kebocoran di dalam pengelasan atau di bagian pipa komponen dalam kulkas, maka secara otomatis jarumnya ini akan naik. Jarumnya ini akan perlahan naik ke atas sampai ke angka 0. Nah, untuk memastikannya bisa kita diamkan saja dulu sampai 10 atau 5 menit untuk memastikan jarumnya tidak naik ya, tetap di angka min 30 ini ya, tetap di angka min 30 PSI. Nah, kita tunggu dulu lebih kurang 5 menit. Oke, setelah kita diamkan lebih kurang 5 menit dan posisi jarumnya tetap tidak bergerak naik ke kiri, nah sekarang kita akan melakukan pengisian freonnya atau pengisian obat kulkas tadi. Ini yang dari vakum tadi kita lepas, lalu kita masukkan ke tabung freonnya ya. Ini tabung freon R134. Nah, ini kita sambungkan langsung. Nah, saya biasa yang saya praktekkan ya dalam pengisian freon itu posisi tabung freon dan posisi vakum itu saya biasa posisikan di atas kompresor, tidak terlalu tinggi seperti ini. Yang penting dia tidak boleh di bawah kompresor, dia harus lebih tinggi, lebih rendah, lebih tinggi dari kompresor mesin vakum dan freonnya ya. Setelah kita pasang seperti ini selangnya, nah setelah seperti ini, kita pertama yang kita lakukan adalah kita hidupkan ya, kita hidupkan kulkasnya dulu, kita cokkan kulkasnya. Nah, setelah kulkasnya hidup menyala lebih kurang 5 detik, kita akan bermain di manifoldnya ini ya. Tapi sebelumnya tadi kita buka dulu, ini kita buka dulu ya kerannya ini ya. Kerannya kita buka dulu. Ini tetap ditutup ya, ini tetap ditutup. Ini kita buka. Nah, kita buka dulu, kita buang dulu anginnya. Nah, kita buang angin seperti itu. Baru kita ketatin lagi selangnya. Lalu kita buka. Nah, kita buka selang, kita buka keran freonnya, kita buka. Ini kan masih di bawah 0. Nah, ini kita buka pelan-pelan. Perhatikan ya, ini kita buka dulu. Nah, kita buka pelan. Cara pengisian freon seperti ini. Nanti posisi kalau R134 itu dia di angka 10 PSI ya, standarnya 10 PSI. Ini hitung sekitar 15 detik, tutup dulu. Jadi bertahap, jangan langsung dibuka terus-terusan. Itu saya pribadi, cara saya ya.
Kalau saya biasanya dibuka sekitar 10 detik, nanti ditunggu sampai lebih kurang 5 menit. Setelah itu dibuka lagi sampai dia mencapai 10 PSI ya. 10 PSI itu kalau ini 50 berarti 10 itu di sini posisinya. Nah, ini kan masih di bawah ya. Masih di bawah. Kita akan tunggu ya. Nah, ini saya buka lagi tadi udah lebih kurang 5 menit saya buka sampai posisinya berhenti di 10 PSI ya. Ini belum sampai 10 PSI, dia masih angka 0 ya, masih turun ya. Masih turun dia. Ini coba saya buka lagi. Nah, oke, nanti saya cek dulu ampernya. Kalau kita punya alat tang ampere atau multitester ini tang ampere, kita boleh cek ampere mesinnya ya. Ampere mesin untuk kulkas 2 pintu itu. Nah, ini saya cek dulu ampernya. Caranya seperti ini ya. Ini kabelnya dijepitkan saja seperti ini, kabel yang dialiri listrik. Nah, yang terhubung ke mesin. Nah, ini ampernya masih 0,4 ya, belum mencapai 5 atau 6. Dia harus mentok di 6 ya biasanya saya kalau kulkas 2 pintu. Ini kita buka lagi freonnya. Nah, ini kira-kira angka jarum manifoldnya itu di angka, nah seperti ini, mentok di angka 10 atau 15 juga bisa. Maka kita akan coba lihat di bagian dalamnya. Ini masih dalam keadaan terbongkar ya, karena ini inverter yang akan saya modif jadi manual. Tapi di sini saya lakukan isi freon saja dulu, tapi modif komponennya belum dibuat, jadi kipasnya belum berfungsi. Nah, ini sudah ada salju ya, sudah ada saljunya. Nah, ini artinya obatnya sudah jalan, sudah teraliri. Tinggal untuk memodif bagian komponennya saja, dari komponen inverter menjadi timer nantinya. Nah, kira-kira seperti inilah cara pengisian freon di kulkas 2 pintu ya. Dari mulai penyambungan pipa-pipanya sampai dengan proses vakum dan proses pengisian freon, penggantian filter juga. Nah, tapi kalau kulkas memang bukan inverter tapi mesinnya memang sudah terpasang, kita tidak ada lagi melakukan penyambungan pipa seperti tadi. Tinggal diganti filternya saja, dipasang pentilnya, lalu divakum, bersihkan kapilernya menggunakan cairan tojon. Sudah lebih gampang dan lebih mudah pengisian freon kulkas yang tidak penggantian mesin ya. Mesin masih bawaan, masih bagus. Oke, setelah kita rasa cukup pengisian freonnya, nah sekarang kita bagaimana cara menutup ventilnya ini dalam kondisi hidup ya. Ini setelah kita tutup, udah kita rasa cukup, sudah dingin. Ini kita tutup juga kerannya.
Kemudian ini tidak boleh kita lepas, kalau kita buka ini langsung obatnya keluar semua ini. Nah, ini masih dalam kondisi hidup, kita tutupnya caranya seperti ini ya. Kita menggunakan namanya ini tang seperti tang bais ya, seperti tang bais atau tang japit, tapi ini tidak bergerigi. Nah, ini dia seperti pipa di sini, tidak bergerigi. Ini biasa dijual juga di toko elektronik ya. Kalau di toko bangunan ini tidak ada jual ini tang jepit untuk menjepit pipa ini ya. Nah, ini kita jepit dulu seperti ini, dimana bagian mana yang kita inginkan ukurannya lebih pipanya. Nah, misalnya seperti ini kita tutup. Nah, kita taksir saja kira-kira sudah ketat, sudah sangat rapat, baru kita matikan coknya, kita cabut. Nah, baru setelah itu kita buka pelan-pelan. Nah, kita coba menggunakan mancis. Ini R134 tidak mengandung api ya. Kalau R600 jangan dibuat seperti ini ya. Ini kira-kira tidak ada keluar lagi freonnya. Selanjutnya kita potong menggunakan tang kapiler. Nah, setelah kita potong menggunakan tang kapiler, lalu selanjutnya ini kita akan tutup. Kita akan tutup dengan cara pengelasan. Nah, kita akan tutup dengan cara pengelasan. Nah, seperti ini. Jadi setelah selesai proses pengisian freon dan sudah dirasa cukup dan tidak ada kebocoran, ini kita tutup, kita matikan, jangan di pentilnya jangan ditinggal ya. Kalau bisa dimatikan seperti ini. Udah selesai, ini kita buka. Nah, ini tidak ada bocor. Ini pastikan jangan sampai dia tersenggol sampai patah. Nanti kalau patah obatnya keluar. Oke, ini sudah selesai dalam pengisian freon. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Jika ada yang ingin kita ditanyakan bisa di komentar saja.